Orang-orang Kristen percaya kepada Allah sebagai Bapa semua manusia. Orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal sebagai pencipta yang paling utama dari umat manusia, yaitu mereka percaya kepada Allah sebagai sumber dan pemelihara kehidupan. Allah menciptakan manusia dan menyelamatkan serta memelihara orang-orang kudus melalui gerejanya. Karena Allah kekristenan menciptakan alam semesta dan umat manusia seturut dengan gambarnya. Ia adalah Bapa dari semua umat manusia. Ketika seorang misionari memberitakan Injil kepada sekelompok penduduk asli Amerika untuk pertama kalinya, seorang kepala suku tua bertanya kepadanya, "Apakah Anda mengatakan bahwa Allah adalah Bapamu?" Dengan bersemangat misionari itu menjawab, "Ya." Kepala suku itu kemudian bertanya lagi, "Apakah Anda juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapa saya juga?" Lalu misionari itu menjawab, "Tentu saja." Tiba-tiba, wajah kepala suku itu menjadi sangat cerah. Ia merentangkan tangannya dan berkata, "Kalau demikian Anda dan saya bersaudara." Dalam Allah, semua manusia menjadi saudara dan saudari di dalam jiwanya. Kelahiran mereka secara rohani, dengan kata lain, menjadi lengkap ketika mereka percaya kepada Injil air dan Roh. Dunia yang penuh damai sejahtera hanya ditemukan ketika manusia bertemu dan melayani Allah Sang Pencipta yang menjadi akar semua umat manusia. Kalau umat manusia yang tidak mengenal Allah hanya berusaha mencari akar mereka sendiri dan dari leluhur mereka dan mengejar nasionalisme Calvinisme belaka, manusia akan dibinasakan oleh karena kesombongan, kesesatan, kecemburuan, kebencian, perseteruan, dan peperangan. Karena itu, kita semua harus menjadi anak-anak rohani Allah melalui iman di dalam Injil air dan Roh yang diberikan Allah kepada kita. Adalah Allah Bapa yang memberikan kepada kita sinar matahari pagi yang hangat, keindahan matahari terbenam, keempat musim, dan siang serta malam. Dan Dialah yang memberi makan dan merawat semua bentuk kehidupan, baik manusia maupun binatang, dengan menurunkan hujan dan salju serta memberikan kepada kita buah-buahan berlimpah dari dunia ini. Inilah sebabnya Mazmur 100 ayat 3 menuliskan pujian ini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Karena Allah mengenal bagaimana berfungsinya tubuh kita, Ia memberi makan kita dengan hasil yang pantas dari keempat musim. Sebagai contoh, karena kita banyak berkeringat pada musim panas, Allah memberikan kita buah-buahan yang lezat dan segar seperti buah persik, semangka, tomat, anggur, dan lainnya. Secara khusus, kita tidak bisa merasa takjub oleh keajaiban dari apa yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Sekarang sudah diketahui umum bahwa kehidupan manusia ditemukan di dalam darahnya. Tetapi sebenarnya hal itu sudah tertulis di dalam Alkitab sejak 3.500 tahun yang lalu. Imamat 17 ayat 11. Darah ini beredar di dalam tubuh kita sejauh lebih dari 675 km hanya dalam satu hari, tanpa berhenti sama sekali selama 365 hari dalam setahun. Kita mematikan lampu ketika kita pergi tidur, tetapi jantung kita tidak pernah berhenti. Lalu, siapa yang memompa jantung itu? Bapa dari kehidupan sajalah yang bekerja di dalam rahasia yang terdalam dari kehidupan yang tidak kita mengerti. Udara yang dihirup oleh manusia, air yang diminum, dan makanan yang dimakan setiap hari, semuanya dengan jelas diberikan oleh Allah. Inilah sebabnya Yakub, seorang beriman, mengatakan,
Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Kejadian 48 ayat 15. Juga kepada orang-orang Israel yang tidak tahu berterima kasih, Yesaya mengatakan, "Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal pot palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya." Yesaya 1 ayat 2-3. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa Allah sajalah yang memberi makan dan merawat jiwa kita. Allah adalah perawat dan bapa dari semua manusia. Kita harus mengenal Allah sebagai Dia yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa adalah tidak terbatas dan kekal. Tetapi sejarah manusia berubah, dan agama manusia juga berubah berulang kali. Tetapi kasih Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan akan datang. Kasih jasmania manusia tidak bisa bertahan lama. Ketika tergerak secara emosi, kita berpikir bahwa itu adalah kasih. Tetapi dalam sekejap hal itu berubah. Yang senantiasa berubah demikian tidak lain dari emosi saja. Kasih jasmania manusia senantiasa mementingkan diri sendiri dan berpusat kepada dirinya. Tetapi kasih Allah yang benar adalah mutlak, rela berkorban dan kekal. Inilah sebabnya Allah mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal. Demikianlah Ia menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Itulah yang dijelaskan di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, karena kita masih berdosa. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dan 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Kita harus percaya kepada Allah, tetapi kita juga harus diselamatkan dari segala dosa kita dan menerima kehidupan kekal dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Allah mendengar doa kita. Hubungan paternal antara seorang bapa dengan anaknya adalah hubungan karena persamaan darah dan daging. Demikian juga, mereka yang percaya kepada Allah menjadi anak-anaknya dengan percaya kepada baptisan Yesus Kristus dan darahnya sebagai Injil pengampunan dosa. Demikianlah cara kita bisa hidup dalam sebuah rumah bersama-sama. Ketika kita ada di dunia ini, tidak lain kecuali gereja Allah itulah yang menjadi rumah bagi orang-orang kudus. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, rumah kita adalah kerajaan surga yang kekal. Berkat untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita dan diselamatkan dari segala dosa hanya bisa terjadi di dalam iman yang percaya kepada Injil air dan Roh. Roma 8 ayat 15 kemudian mengatakan, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa." Ini adalah sebuah kenyataan yang sangat ajaib dan sangat benar. Injil air dan Roh yang sejati adalah Injil yang membuat Anda diampuni dari segala dosa Anda. Hanya dengan iman,
Karena itu, kita bisa diampuni dari segala dosa kita. Dan Roh Kudus bisa datang hanya kepada mereka yang sudah diampuni dari segala dosa mereka melalui percaya kepada Injil air dan Roh. Dan hanya mereka yang sudah menerima Roh Kudus bisa menjadi anak-anak-Nya. Dan oleh iman kepada Tuhan, mereka semua bisa menerima apa saja yang mereka minta kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 23 kemudian mengatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Allah adalah Bapa yang tidak peduli betapa seringnya orang-orang yang percaya kepadanya memanggil namanya, tidak pernah merasa terganggu atau merasa bosan. Yakobus 1 ayat 5. Kita harus percaya kepada Allah sebagai warisan kepada kita. Mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan menjadi anak-anak angkatnya. Sebagaimana yang dikatakan Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Dan kalau mereka sudah menjadi anak-anak Allah, itu berarti bahwa mereka pastilah akan menerima warisan mereka di kehidupan yang akan datang. Sebagaimana yang dikatakan Roma 8 ayat 17-18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di sini, kata waris sangat ditekankan. Artinya mereka yang akan menerima dari Allah, ahli warisnya sendiri. Galatia 4 ayat 7 juga mengatakan, "Dengan hal yang demikian bukan lagi engkau menjadi hamba, melainkan anak, dan jikalau anak, maka dijadikanlah juga waris oleh Allah." Kata dijadikan ahli waris menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang akan mewarisi segala sesuatu yang dimiliki Allah kekristenan itu. Dari diri kita sendiri, kita bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk mendekat kepada kerajaan surga tanpa iman kepada Injil air dan Roh. Tetapi dengan percaya kepada baptisan dan darah anak tunggal Allah, kita bisa menerima pengampunan dosa kita dan masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 6 ayat 39 mengatakan, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Aku percaya kepada Yohanes 1 ayat 12-13. Pengakuan iman yang ada di dalam pengakuan iman rasuli adalah pernyataan iman rasuli yang menegaskan betapa pastinya keyakinan mereka kepada Allah. Dengan demikian, iman ini harus dimulai dengan pengakuan, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa." Alasan untuk melakukan hal itu adalah karena kita ingin memiliki iman yang dikehendaki Allah ada di dalam diri kita. Menjalani kehidupan iman adalah bagi masing-masing pribadi untuk percaya kepada Allah Tritunggal. Karena iman yang dimulai dengan mengenal dan percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Iman ini merefleksikan keinginan untuk memiliki iman yang dikehendaki Allah bagi kita. Ketika kita percaya kepada Allah,
Mustahil bagi kita untuk sampai kepada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini hanya dengan menggunakan pikiran atau percobaan kita sendiri. Kita sampai kepada kesimpulan itu hanya dengan percaya kepada firman Allah Sang Pencipta itu. Ketika berkaitan dengan isu ini, kita tidak bisa secara langsung mengesahkan atau membuktikannya sendiri. Kita hanya bisa menerimanya melalui firman yang berkuasa itu. Firman di dalam Alkitab adalah kebenaran yang berkuasa. Para nabi dan para rasul adalah para penulis Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus. Yesus adalah Allah Juru Selamat yang menyelamatkan manusia dari sakit yang tidak tersembuhkan dan bahkan membangkitkan mereka yang sudah mati. Dengan ilham dari Allah, para nabi menuliskan firman Allah dari catatan tentang penciptaan Allah atas alam semesta sampai kepada keselamatan dari Allah melalui anaknya Yesus. Dan dengan percaya kepada semua tulisan itu sebagaimana adanya, kita bisa memastikan kebenaran dari firman-Nya dan bertemu dengan Allah atas kebenaran itu. Di dalam kekristenan, manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat percaya kepada Injil air dan Roh yang menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka. Karena tokoh utama dari Injil ini adalah Yesus, kita bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah bagian kita dengan percaya kepada firman-Nya. Kita semua harus percaya kepada firman Allah kekristenan, karena kita memerlukan Juru Selamat karena kita adalah orang-orang berdosa sejak saat kita dilahirkan. Orang-orang berdosa bisa diselamatkan ketika mereka percaya kepada Injil firman air dan Roh yang sudah diberikan Yesus kepada mereka. Inilah kebenaran yang dicurahkan Allah kepada manusia.